Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1051 Garis Darah Kaisar Naga. Semua orang menikmati menontonnya. Namun Pangeran Shenglong dan orang-orang dari suku Dali berhenti. Keduanya saling memandang. Matanya sangat tenang. Sepertinya tidak ada kebencian sama sekali. Hanya ada sedikit orang yang berkuasa di surga. Saya tidak menyangka akan bertemu orang yang begitu kuat di sini. Saya akan bertarung lagi lain kali saya memiliki kesempatan. Anda dan saya sama-sama tahu. Sekarang kita tidak bisa melepaskan dan bertarunglah sebanyak yang kita mau. Shenglong sang pangeran berkata dengan tenang. Benar, pria besar itu mengangguk. Bagaimana kalau kita pergi ke kota dan minum-minum? Pangeran Shenglong tersenyum ringan. Lihatlah penampilannya. Dia sebenarnya berencana berteman dengan pemuda kuat dari klan yang kuat ini. Yang mengejutkan Chen Xiang. Pria besar dari klan Dali ini benar-benar pergi bersama Pangeran Shenglong seperti itu. Haha, cucu ini tidak menguasai segel naga langit dengan baik. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan hukuman naga kilat sekarang. Mungkin dia hanya menguasai ini. Long Sui tersenyum sangat bangga di Ouya Oring. Apa yang lucu tentang ini? Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata. Dia tahu Pangeran Naga Suci akan menemukannya cepat atau lambat. Karena dia mengetahui kutukan naga kekacauan dan segel naga langit. Dia juga memiliki pedang pembunuh iblis. Macan putih membunuh pengikutnya yang lain. Meski Pangeran Naga Suci masih terlihat sangat tenang sekarang. Namun hal ini semakin sering terjadi. Semakin menunjukkan bahwa Pangeran Naga Suci ini sangat menakutkan. Lucu sekali. Sebagai putra Kaisar Naga, dia bahkan tidak memiliki ingatan tentang segel naga langit. Ayahnya mengajarinya hal ini. Tapi aku memilikinya ketika aku lahir. Tampaknya garis keturunan naga sucinya tidak cukup murni. Atau mungkin dia punya pertanyaan. Long Sui tertawa. Baihu menggelengkan kepalanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan anak dari klan Dali ini? Dia sebenarnya berencana untuk berteman dengan orang-orang dari klan Kaisar Naga. Klan Dali dan klan Kaisar Naga selalu memiliki dendam. Aku tidak akan salah mengingatnya. Ada apa? Mungkin terjadi sesuatu di dalam klan Dali. Belum tentu dia berencana untuk berdamai dengan klan Huanglong. Sangat mungkin dia menyerah kepada klan Huanglong. Kata Li Baojun. Kemudian terbang ke kota Tianlei. Sepertinya klan Dali akan ikut campur dalam masalah ini. Orang yang barusan hanya bisa dianggap sebagai junior di klan Dali. Yang lama seharusnya berada di kota Tianlei, kata Baihu. Saat kembali ke kota Tianlei, Chen Xiang melihat pria besar yang baru saja bertarung dengan Pangeran Naga Suci di gerbang. Dia mengenakan setelan hitam yang sangat bersih. Dia terlihat cukup kaya. Kamu adalah Tuan Xiao Chou. Pria besar itu memandang Chen Xiang. Bertanya dengan dingin. Itu benar. Ada apa? Chen Xiang tidak menyangka pria besar ini benar-benar akan mendatanginya. Bukan apa-apa. Kata Xiao Chou. Kamu adalah generasi muda terkuat di antara umat manusia. Aku pasti akan membunuhmu. Karena kamu adalah Tuan Xiao Chou. Kami adalah anggota suku Dali. Kami tidak dapat memiliki tuan manusia. Dan kemudian ada, ingin mendapatkan pedang pembunuh iblis naga birumu. Mendengar kata-kata ini, Chen Xiang mengepalkan tangannya dengan keras. Saatnya mengambil tindakan. Tapi pria kuat ini tidak punya niat untuk melawannya. Berbalik dan pergi. Saya Xiaolong, saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak waktu, naikkan ke level saya. Saya tidak ingin membunuhmu terlalu mudah. Chen Xiang menghela nafas sedikit. Orang-orang dari suku Dali sangat sombong. Dia mengetahuinya. Xiao Chou juga seperti ini sebelumnya. Orang ini berasal dari klan Dali. Tapi dia juga memiliki darah klan naga kekaisaran. Apa yang terjadi? Baihu berkata dengan sangat terkejut. Dia juga baru saja melihatnya. Klan yang kuat dengan darah klan naga kekaisaran. Chen Xiang dan Long Sui sama-sama terkejut. Pada kasus ini, Xiao Long ini pasti sangat kuat. Sialan. Xiao Chou bajingan kecil itu yang memujaku sebagai muridnya. Mengapa dia membunuhku? Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah, tapi tidak apa-apa.
Tampaknya Xiao Chou tidak melakukannya dengan baik di Dali Klan. Karena alasan ini, aku akan membunuh orang ini. Biarkan orang-orang dari suku Dali melihatnya. Orang-orang dari suku Dali menjadi semakin tidak berdaya. Selain mulut mereka yang sombong, mereka hanya omong kosong. Mereka semua lupa bahwa Sheng Long Yi apakah denyut nadi menekan mereka? Saya tidak menyangka klan Dali akan berselingkuh dengan klan Naga Kekaisaran. Apakah ini berarti mereka ingin tunduk pada klan Naga Kekaisaran? Long Sui sangat menghina, dasar bajingan kecil. Jika tidak, Kaisar Naga ini akan mengambil tindakan. Pangeran Naga Suci dan Xiao Long akan menyelesaikannya bersama. Akulah yang menantangmu, jangan membuat masalah. Chen Xiang sama sekali tidak peduli dengan Xiao Long. Pangeran Naga Suci lah yang lebih mengkhawatirkannya. Karena Pangeran Sheng Long tahu cara memenangkan hati orang. Dia khawatir hal itu tidak akan berlangsung lama. Pangeran Naga Suci membentuk kekuatan yang sangat kuat di Ditian. Kini ruang Ditian menjadi sangat stabil. Sudah sulit bagi orang kuat di surga untuk datang ke sini. Pangeran Naga Suci tidak perlu menjalani kesengsaraan nirwana. Anda bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tapi Chen Xiang berbeda. Dia telah melewati 9 kesengsaraan nirwana dan akan segera naik. 3 hari berlalu dengan cepat. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pembicaraan 3 domain hari itu telah tiba di altar suci. Di samping itu, ada juga beberapa pemimpin kekuatan kecil di wilayah iblis. Mereka semua datang dengan beberapa bawahan yang cakap. Setiap pasukan hanya dapat menampung 10 orang. Kekuatan kuno itu dan sebagian besar kekuatan mencapai 10 orang. Orang-orang yang akrab dengan Shen Xiang sedikit terkejut. Terutama Gu Dongchen dan yang lainnya. Mereka awalnya mengira Chen Xiang akan membawa Yun Xiaodao dan yang lainnya ke sana. Namun, Huang Jintian dan lainnya dari benua Chenwu hanya membawa 2 orang. Bahaya di tempat itu tidak diketahui. Selain itu, Yun Xiaodao dan yang lainnya memiliki tempat yang lebih baik untuk berlatih. Chen Xiang tidak ingin mengajak mereka bertualang. Bagaimanapun, mereka adalah sedikit orang di Jianglongmen. Xiao Long dari klan Dali juga datang. Dia diikuti oleh seorang lelaki tua jangkung. Ada juga 10 orang di tim mereka. Yang mengejutkan Chen Xiang, Pangeran Naga Suci mampu mengumpulkan 10 tempat. Kecuali dia dan rombongan itu. Yang lainnya adalah 8 pria bertubuh besar. Sepertinya seharusnya ada 8 naga. Saya tidak tahu bagaimana dia menemukannya. Dan ke-8 naga itu tidak lemah. Altar suci itu sangat besar. Kalaupun ada banyak orang yang berdiri di atasnya, tidak akan ramai. Kita sudah mendapatkan pengorbanannya. Sekarang kita hanya perlu melepaskan kekuatan kita bersama untuk mengaktifkan kekuatan altar. Buka pintu keluar angkasa. Pergi ke tempat nenek moyang kita menyimpan sejumlah besar sumber daya Kaisar Surga, dari kekuatan kuno berkata. Di tengah mezbah suci ada sebuah lubang besar. Kekuatan kuno itu melemparkan beberapa binatang buas yang masih hidup ke dalamnya. Ada banyak sekali. Mulailah sekarang, semua orang hanya perlu melepaskan kekuatan mereka, altar suci akan menyerap kekuatanmu sendiri, kemudian pintu ke ruang angkasa akan terbuka, kota Tianlei untuk sementara ditutup. Tidak ada seorang pun di dalam yang bisa mendekati sini. Kalau tidak, itu akan terpengaruh. Anda bahkan mungkin terbunuh oleh kekuatan altar. Setiap orang punya keberatan. Tidak semua kekuatan dilepaskan dalam satu tarikan napas. Namun hal ini juga membuat altar suci bersinar dengan cahaya yang sangat kuat. Hasilnya, sebuah pintu ruang hitam muncul di atas altar suci. Oke. Ada juga altar suci di dunia itu. Kami akan kembali nanti. Kami akan menggunakan cara yang sama. Sesuai kesepakatan. Yang pertama masuk adalah An-An, kekuatan kuno. Mereka memimpin. Bab 1052 sebenarnya datang ke sini. Semua orang dari kekuatan kuno memasuki gerbang luar angkasa. Semua orang mulai terbang ke atas. Dan pintu menuju ruang angkasa semakin mengecil. Jika Anda tidak cepat, ini akan segera ditutup. Agar tidak ketinggalan. Semua orang mempercepat. Masuki pintu ke ruang itu. Ini tidak akan memakan waktu lama. Tidak ada seorang pun di altar suci. Cahaya altar suci meredup. Pintu keluar angkasa juga berangsur-angsur menghilang. Setelah memasuki pintu luar angkasa,
Semua orang jatuh di altar suci yang sangat bobrok. Altar suci ini sama dengan altar sebelumnya. Hanya saja mezbah suci di sini sudah sangat tua. Ditumbuhi rumput liar. Ditutupi dengan banyak tongkat. Semua orang melihat ke langit di sini. Tidak ada bedanya dengan di Tian. Dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Namun yang dimaksud di sini bukanlah energi spiritual, tapi semangat keabadian. Meskipun itu adalah energi peri yang sangat tipis. Tapi itu membuat banyak orang tua dari kekuatan kuno bersemangat. Mereka mengira mungkin butuh waktu lama untuk menyerap roh peri familiar ini. Mungkinkah uang ini berevolusi menjadi ruang yang lebih tinggi karena sumber dayanya yang melimpah, kata seseorang bersemangat. Itu energi peri, hanya saja di sini relatif tipis, menurutku sama dengan surga, harus ada tempat dengan energi peri yang kuat, mungkin semua yang ada di sini adalah kristal peri, wajah Chen Xiang serius. Karena dia merasa sangat familiar di sini. Banyak orang memperhatikan penampilannya. Dia menatap tajam ke arah raksasa kekuatan kuno. Ada apa? Pemimpin sekte Jianglong. Seorang lelaki tua berkata, kami tidak berbohong padamu. Apa ekspresimu? Chen Xiang berteriak, kamu bajingan. Ini adalah dunia ramuan suci. Sumber dayanya adalah ya. Tapi kamu harus bisa mengalahkan sang alkemis di sini. Saat pertama kali aku datang ke sini. Chen Xiang, Long Sui, Bai Youyo dan Sume Yao semuanya sangat terkejut. Karena roh peri di sini memberi mereka perasaan yang sangat familiar. Dan itu juga memiliki gravitasi tertentu. Oleh karena itu, Chen Xiang yakin bahwa ini adalah dunia ramuan suci. Terlebih lagi, dunia ramuan suci telah mengalami perubahan besar. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa menjadi dunia pil suci? Seorang lelaki tua segera membalas, dunia ini dibuka oleh nenek moyang kita. Ini digunakan untuk menyimpan sumber daya kaisar surga yang akan segera terjadi. Meledak. Chen Xiang, saya awalnya berpikir seperti itu ketika saya datang ke dunia ramuan suci lagi. Kekuatannya harus sangat kuat. Tapi saya tidak menyangka akan datang ke sini dengan cara ini. Kamu benar. Itu sebabnya dunia alkimia suci adalah surga bagi para alkemis. Saya pernah ke sini sekali sebelumnya. Apa yang saya katakan pasti benar. Chen Xiang mencibir dan berkata, jika Anda tidak percaya, keluarlah dan tanya beberapa orang. Tanyakan saja. Chen Xiang sebenarnya pernah ke dunia ramuan suci. Bagaimana dia bisa datang? Banyak orang sekarang mempercayai kata-kata Chen Xiang. Tidak perlu mencarinya. Ada orang di sini. Banyak. Sangat kuat. Bai Hu tiba-tiba berkata, orang-orang ini datang dengan kekuatan besar. Saya pikir kita harus melarikan diri. Banyak orang merasa lega karena melihat yang hebat sesepuh Jiang Longmen ada di sana. Tapi sekarang Bai Hu mengucapkan kata-kata seperti itu. Ekspresi semua orang langsung berubah. Saudari Meng Er, kalau kalian berpisah. Kamu bertanya tentang tempat bernama Lembah Zilan. Pemilik lembah itu bernama Yan Zilan. Dia sangat terkenal di dunia ramuan suci. Dia adalah temanku. Dia bisa mengambil peduli padamu. Suci ini dunia alkimia tidak sederhana. Saya menyebabkan banyak masalah di sini saat itu. Saya mendapat masalah besar. Tetapi orang-orang itu seharusnya mengira saya sudah mati. Tapi sekarang, Chen Xiang mengirim pesan kepada Liu Meng Er. Saat itu, dia mengajarkan keahliannya kepada Yan Zilan, peri anggrek ungu. Biarkan dia berlatih Shinto dan menghindari jalan memutar. Jadi Yan Zilan pasti akan membantu Liu Meng Er dan yang lainnya. Kecil, kamu harus menjaga dirimu sendiri, kamu telah tumbuh sampai titik ini, aku sangat bahagia untukmu, tapi aku juga sangat mengkhawatirkanmu, Liu Meng Er mengirim pesan ke Chen Xiang. Dia telah memperkirakan sejak lama bahwa Chen Xiang akan melakukan sesuatu yang hebat. Hanya saja aku tidak menyangka akan seperti ini. Aura yang sangat menakutkan datang dari segala arah. Lalu ada kerumunan orang di segala arah. Kekuatan orang-orang ini berbeda-beda. Terlihat mereka sudah lama berjaga di sini. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi secepat itu. Altar suci dikelilingi oleh puluhan ribu orang. Chen Xiang pertama kali datang ke dunia pil suci. Pemahaman tentang dunia ramuan suci tidak cukup komprehensif. Bahkan yang terkuat di sini saat itu.
Saya tidak tahu segalanya tentang dunia pil suci. Dan sekarang mereka yang mengepung altar suci. Kebanyakan dari mereka sangat kuat. Sekarang semua orang mengerti kenapa Baihu baru saja mengatakan dia akan melarikan diri. Kami dari Ditian semuanya. Kami tidak memiliki permusuhan, seorang lelaki tua dari kekuatan kuno berkata dengan keras dengan tergesa-gesa. Siapapun yang muncul dari sini harus dibunuh, teriak seorang lelaki tua dari dunia pil suci. Chen Xiang buru-buru mengirim pesan ke Huang Jintian, Tuan, jika Anda tidak tahu apa-apa tentang dunia ramuan suci, carilah seorang lelaki tua bernama Duhai setelah berpisah. Dia dari keluarga Du di sini. Seharusnya mudah untuk mencari tahu di mana dia tinggal. Kapan? Orang-orang dari dunia pil suci telah bergegas mendekat. Ini Chen Xiang, seorang lelaki tua tiba-tiba berteriak. Itu memang anak ini. Dia telah dicari oleh dunia pil suci selama bertahun-tahun. Aku tidak berharap untuk muncul sekarang. Dia memiliki 7 token api kekacauan di tangannya. Tangkap dia dengan cepat. Ada juga sebotol air suci Qianyang. Tangkap dia. Dia bisa mendapatkan triliunan kristal. 100.000 kati batu giok abadi. Orang-orang di altar suci sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Chen Xiang bisa melakukan hal sebesar itu di dunia ramuan suci. Kalian semua ditipu oleh Chaos Mountain dan kalian bahkan tidak mengetahuinya, Chen Xiang mengambil pisau pembunuh setan naga azur. Dia menebas sekelompok orang yang bergegas ke arahnya. Semburan kekuatan naga menyembur keluar. Seperti lautan badai. Pukul grup. Sekelompok orang tersapu ke tanah dalam sekejap. Itu adalah pisau pembunuh setan naga azur. Chen Xiang mendengus dingin, kamu ingin menangkapku. Kalian semua agak hijau, katanya. Dia bergegas ke kerumunan. Dia menebas dengan keras beberapa kali. Gunakan kekuatan naga yang sangat kuat untuk bekerja sama dengan pedang pembunuh iblis naga azur. Memicu gelombang kegilaan kekuasaan. Singkirkan semua orang yang tidak terlalu berkuasa. Token api kekacauan adalah harta paling berharga dari gunung kekacauan. Kamu mencuri 7 token api kekacauan. Sekarang saatnya mengembalikannya ke pemilik aslinya. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Ada aura yang sangat menakutkan pada dirinya. Ini mengejutkan para raksasa kekuatan kuno. Orang-orang tua dari Chaos Mountain. Chaos Fire Token bukan milikmu sama sekali. Kamu hanya khawatir bahwa kamu akan dibunuh oleh Chaos Fire Token. Itu sebabnya kamu tidak mengizinkan orang lain mendapatkan Chaos Fire Token. Chen Xiang segera mengeluarkan 2 Chaos Fire Token. Melepaskan semburan api perak untuk melindungi tubuhnya. Hanya lelaki tua dari Chaos Mountain yang awalnya ingin memukulnya dengan telapak tangan. Tapi setelah melihat api perak itu, dia segera berhenti. Wajahnya penuh ketakutan. Saat itulah, Chen Xiang mengecilkan kakinya. Jalankan menuju gunung besar di kejauhan. Para murid gunung kekacauan mematuhi perintahmu. Terlepas dari segalanya, kejar Chen Xiang dengan segenap kekuatanmu, lelaki tua itu berteriak dengan marah. Puluhan ribu orang ini segera terbang menuju Chen Xiang untuk membunuh. Teriakan itu mengguncang langit dan bumi. Sangat mengejutkan. Bab 1053 Perpisahan. Chen Xiang sampai sekarang. 3 keping Chaos Fire Token telah digabungkan. Mungkin juga karena ini. Jadi sekarang dia tahu bahwa sekelompok orang itu berasal dari Chaos Mountain. Tapi dia tidak menyangka akan melarikan diri. Itu akan memikat semua orang di Chaos Mountain. Saat aku mendengar kata Chaos Fire Order, Baihu sangat terkejut. Dia tidak menyangka Chen Xiang benar-benar mendapat 7 yuan. Dia sepertinya tahu tentang Chaos Fire Order. Kepala sekolah sudah pergi. Li Baojun menghela nafas, senang rasanya datang ke dunia alkimia suci. Ini adalah tanah suci bagi para alkemis, Chen Xiang juga memberitahu mereka sekarang. Anda dapat menemukan Duhai, sang ramuan, untuk menetap. Itu juga cara mereka terhubung. Baihu sebelumnya telah mengetahui dari Chen Xiang bahwa ada klan macan putih bintang di alam suci dan jadi sekarang dia berencana mencari tahu secara pribadi. Dunia ramuan suci. Tampaknya juga menggunakan batu kristal. Saya kira orang itu membeli banyak ramuan tingkat tinggi di sini. Lalu dia kembali untuk menipu orang. Huang Jintian memandang Gu Dongchen dan Wu Kaiming.
Ditanya, apakah kalian semua membawa cukup kristal? Yao Shumei berkata, saya harap saya dapat menemukan urat mineral yang belum ditemukan di sini. Jika bukan karena Chen Xiang, kami hampir akan mengambil tindakan sekarang. Orang-orang itu sangat kuat. Lu Qinlian melihat sekeliling, kita membutuhkan sumber daya di tempat ini. Tetapi akan lebih sulit untuk mendapatkannya. Kita tidak bisa kembali sekarang. Mari kita mengenal dunia ramuan suci terlebih dahulu. Sebuah kuno kata raksasa yang kuat itu. Hari ini, 10 tahun kemudian, kita berkumpul di sini lagi. Semuanya, jaga dirimu. Ayo pergi dulu. Segera. Semua kekuatan kuno itu berpisah. Setiap orang menempuh jalannya sendiri. Agar tidak terjadi pertengkaran ketika kita menemui sesuatu yang baik saat kita bersama. Penatuali. Ada beberapa hal pribadi yang harus saya lakukan, kata Bai Hu. Dia akan menemukan Shirahoshi. Ya. Aku juga ingin berjalan-jalan di sini sendirian. Lihat bagaimana keadaan para alkemis di dunia ramuan suci ini, Li Baojun mengangguk. Bai Hu dan Li Baojun juga pergi. Pasukan kecil lainnya sedang mendiskusikan masalah aliansi. Tapi saat ini, sekelompok orang lain bergegas ke sini. Ada lebih banyak orang dari sebelumnya. Sebanyak 100.000. Sialan orang-orang di dunia ramuan suci ini sangat tidak ramah, semua orang melihat bahwa ada begitu banyak dari satu sama lain. Dan semua orang kuat di pihak mereka telah pergi. Saat ini, mereka semua terbang menjauh dari altar suci. Tiba-tiba mereka bubar. Kakak kabur sendirian lagi. Aku tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya di masa depan, keluh Leng Youlan. Saat ini, dia, Sui Xianxian dan Wu Qianqian sedang berjalan di belakang Liu Menger. Dan di belakang mereka ada Bulan Sabit Timur dan Hua Xiangyue. Wanita-wanita ini berada di hutan. Karena Hua Xiangyue mengatakan mungkin ada obat ajaib di dalamnya. Kamu harus mengikuti anak ini. Setidaknya kamu harus sekuat tetua agung di sebelahnya. Jika tidak, kamu tidak akan mampu menghadapi musuh yang dia hadapi, Liu Menger menghela nafas. Belum lagi Leng Youlan. Bahkan dia sedikit kekurangan. Saudara Xiao Xiang, itu saja. Bukannya kamu tidak tahu. Sui Xianxian tidak peduli. Untuk suaminya. Dia sangat lega. Kita harus mendiskusikan rencana kita selanjutnya, kata Dongfang Xingyue. Saat ini, dia dan wanita lainnya mengenakan pakaian yang memungkinkan mereka bergerak dengan mudah. Dia juga mengubah penampilannya. Membuat diri Anda terlihat kurang cerah. Cari ramuannya dulu di sini. Lalu pergi dari sini. Tanyakan tentang tempat bernama Lembah Zilan. Anak itu memberitahuku. Salah satu kenalannya bisa ditemukan di sana, kata Liu Menger. Apakah dia seorang wanita? Hua Xiangyue bertanya. Ya. Gadis-gadis itu tetap diam. Kecuali Leng Youlan dan Dongfang Xingyue tidak terlalu peduli dengan hal ini. Yang lain mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka. Akhirnya aku menemukanmu. Lu Qinlian memimpin dua wanita dewasa dan menawan. Jatuh dari langit. Berdiri di depan Liu Menger dan yang lainnya. Yao Shumei dan Mu Jialan juga muncul. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lu Qinlian. Dan dia hanya membawa satu orang bersamanya. Mereka semua wanita. Mari kita bersama, Lu Qinlian terkekeh. Datang ke sisi Liu Menger. Ya. Liu Menger dan yang lainnya tahu bahwa Ratu Iblis ini tidak buruk. Dan kuat. Ini juga memberikan jaminan. Terlebih lagi, hubungan mereka awalnya baik. Yao Shumei memandang Sui Xianxian dan tersenyum dan berkata, orang-orang di keluargamu benar-benar kuat. Jika mereka menimbulkan masalah, mereka bahkan dapat membawa masalah ke dunia ramuan suci. Dan tampaknya mereka telah memprovokasi kekuatan yang sangat kuat. Sui Xianxian menjulurkan lidahnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, saya sudah lama terbiasa. Ada selusin wanita dalam satu tim. Mencari obat mujarab di hutan. Yang mengejutkan Hua Xiangyue. Lu Qinlian juga sangat pandai menemukan ramuan. Dia juga tahu banyak tentang ramuan. Sisi lain, Huang Jintian membawa Gu Dongchen dan Wu Kaiming bersamanya. Ada juga Lian Yingxiao dan dua tetua dari Pulau Bunga Persik. Memasuki Gunung Batu.
Untungnya, anak laki-laki itu tidak membawa anak saya, kata Lian Yingxiao. Saya sedang berbicara tentang Lao Lian. Mengapa Anda begitu peduli dengan putra Anda? Saya ingat bahwa Anda dan dia tampaknya memiliki banyak konflik sebelumnya. Gu Dongchen sangat bingung. Karena Mingdong lebih menjanjikan. Dialah yang membuatku lebih puas. Lian Yingxiao mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak punya anak laki-laki. Kamu tidak akan mengerti. Huang Jintian memandangi pegunungan batu yang tinggi di sekelilingnya, Anda bisa datang ke tempat yang aneh. Dunia yang lebih tinggi. Benar-benar mengasyikkan. Guru, Anda bersemangat. Hanya saja, jangan membawa kami ke jalan buntu, kata Gu Dongchen buru-buru. Jangan khawatir, kami sudah menghitungnya untukmu, kamu tidak akan mati begitu cepat, Huang Jintian tertawa. Baru saja selesai. Raungan binatang buas datang. Saya melihat gunung batu itu tiba-tiba meledak. Puluhan beruang hitam berukuran sangat besar muncul. Melihat beruang hitam sebesar gunung raksasa. Gu Dongchen ingin mengucapkan kata-kata kotor. Apa yang masih kamu lakukan? Lari, teriak Huang Jintian. Orang tersebut telah berlari sangat jauh. Wu Kaiming dan yang lainnya melarikan diri. Aku mengutuk dalam hatiku. Awalnya, Huang Jintian seharusnya memamerkan keahliannya. Siapa tahu dia bisa berlari secepat itu. Chen Xiang menyusut saat mengambil langkah. Sambil mengayunkan pisaunya ke belakang untuk menyerang. Banyak orang terbunuh. Saat dia merasakannya hampir sama. Aktifkan kekuatan hukum luar angkasa. Gunakan seluruh kekuatanmu. Biarkan diri Anda melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Tiba-tiba menghilang. Datang ke sungai besar. Dia melompat ke sungai. Biarkan arus deras mendorongnya. Sekarang saya dalam masalah, saya tidak menyangka akan datang ke tempat hantu ini, kekuatan orang-orang di Gunung Kekacauan sangat menakutkan, Chen Xiang terbaring di sungai. Lihatlah awan putih di langit. Dia tersenyum dan berkata, untungnya, orang-orang ini sangat takut dengan api token api kekacauan. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menggunakan token api ini untuk melepaskan banyak api, semua sumber daya di Tian, mereka menyembunyikan semuanya di tempat ini. Kalau begini, pasti ada harta karun atau semacamnya di sini. Saya rasa kekuatan kuno itu tahu di mana harta karun itu. Hanya saja mereka tidak mengatakannya. Kata Sumei Yao. Benar. Mungkin mereka semua memiliki peta harta karun peninggalan nenek moyang mereka. Pada akhirnya, mereka ditipu oleh orang-orang ini. Tapi itu tidak masalah. Mereka akan membuat marah banyak kekuatan. Mungkin mereka tidak akan bisa kembali ke sana. Kaisar pada saat itu. Ya Tuhan, kata Chen Xiang. Bab 1054 kembali ke hutan beracun. Chen Xiang tidak lagi memiliki Luo Tianmen. Kalau tidak, dia dapat menemukan lokasi teleportasi. Namun berdasarkan pengalaman masa lalunya di dunia ramuan suci. Ini seharusnya menjadi area tingkat ke-10 dari alam pil suci. Medan alam pil suci seperti tangga. 18 level teratas adalah yang terkuat. Gravitasi juga kuat. Namun tidak ada tekanan bagi orang-orang di Nirwana. Ketika Kaisar Tian hendak bubar, pasukan pengkhianat itu pasti telah menjarah sumber daya yang paling berharga. Jadi jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Saya pikir mereka harus menyembunyikan hal-hal ini bersama-sama. Bai Yoyo berkata, terutama batu giok abadi kristal abadi. Jika dikonsentrasikan dan disegel, semakin banyak semakin baik. Itu juga dapat meningkatkan kualitas. Jika itu bunga dan tanaman eksotis, hal yang sama juga berlaku. Formasi yang kuat untuk melindungi sesuatu itu. Sumei Yao juga sangat setuju. Tidak masalah. Aku akan naik ke level tertinggi dulu. Perubahan besar pasti terjadi di seluruh dunia Shengdan. Dulu, tidak akan banyak orang yang berjalan-jalan di Gunung Kekacauan. Tapi sekarang ada puluhan ribuan. Saya pikir Chaos Mountain Shan telah menguasai dunia ramuan suci ini. Chen Xiang mengeluarkan Chaos Fire Token. Perintah kebakaran kekacauan ini terkait dengan dunia kekacauan. Long Sui mengatakan bahwa itu dicatat dalam buku kuno klan naga kekaisarannya. Orang-orang di Gunung Kekacauan kemungkinan besar adalah klan Chaos. Saya akan ke kota Tiansheng untuk mencari kenalan lama. Chen Xiang menggunakan seni perubahan. Ubah penampilan menjadi paruh baya.
Sembunyikan napasmu. Lalu melompat ke udara. Menyusut dalam kehampaan. Berlari menuju ketinggian alam pil suci. Kota Tiansheng adalah kota yang sangat besar dan penting di kawasan lantai 18. Dia mungkin bisa menemukan Yan Zilan di sana. Namun, Yan Zilan telah mengumumkan sebelumnya bahwa dia akan berlatih dalam pengasingan. Chen Xiang, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara familiar datang dari belakang. Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Orang yang datang ternyata adalah Pangeran Naga Suci. Di samping itu, dan rombongannya serta 8 naga. Ada juga orang-orang dari klan Dali, mereka sebenarnya bersama. Chen Xiang terkejut. Segera menukik ke bawah menuju pegunungan dan hutan di bawahnya. Dia tidak bisa menghadapi begitu banyak pria kuat sendirian. Apakah kamu akan menggunakan Case Fire Token? Chen Xiang mulai berlari di hutan. Gelombang kekuatan mengerikan terus turun dari langit. Pangeran Naga Suci dan yang lainnya menyerangnya. Sebaiknya jangan menggunakannya. Jangan lupa bahwa kamu bisa menggabungkan Case Fire Order pada awalnya mungkin karena darah naga. Jika tidak berhasil pada naga itu, kamu tidak akan bisa melakukannya, melarikan diri. Lebih baik melarikan diri sekarang, kata Long Shui. Bagaimana orang-orang ini tahu aku di sini? Chen Xiang telah mengaktifkan teknik pelarian airnya. Biarkan diri Anda lepas dari bumi. Biarkan dia muncul di sungai besar sebelumnya. Sekarang dia harus kembali ke level pertama. Ada hutan peri beracun di sana yang paling aman. Aku ingat. Ada senjata ajaib di klan naga kekaisaran yang khusus digunakan untuk menemukan pedang pembunuh iblis naga Azur. Senjata itu disempurnakan oleh beberapa naga tua untuk mengingat pedang pembunuh iblis naga Azur. Selama itu ada dalam jarak tertentu, ia dapat merasakan arahnya. Long Shui berkata, kamu telah menyatu dengan pisau pembunuh iblis naga Azur. Aku khawatir kamu tidak dapat menghindari induksi senjata ajaib itu. Ini benar-benar merepotkan. Berapa kisaran dalam kisaran tertentu? Chen Xiang juga merasakan sakit kepala saat ini. Dia menyusut di sungai. Ikuti arus derasnya. Aku tidak tahu. Tapi menggunakan senjata ajaib itu akan memakan banyak biaya. Selama kamu menghancurkan senjata ajaib itu, mereka tidak akan bisa melacakmu, Long Shui berpikir sejenak. Berkata, senjata ajaib itu hanya dapat digunakan oleh naga. Senjata ini terutama menyerap kekuatan naga. Jika Anda melihat seseorang memegang senjata ajaib itu, ikuti saja senjata ajaib itu untuk menyerap kekuatan naga. Tuangkan saja kekuatan naga Anda ke dalamnya dan ledakan. Tapi senjata ajaib itu cukup kuat. Tidak mudah meledak. Bahkan gabungan kekuatan naga kau dan aku tidak bisa melakukannya. Mereka mengejar kita lagi. Mereka melaju sangat cepat. Panjang Sui berkata, gunakan semua kekuatanmu. Lari. Tunggu sampai kamu menemukan kesempatan. Bunuh mereka semua. Untungnya, Chen Xiang masih memiliki sedikit pemahaman tentang dunia ramuan suci. Dia berlari menuju lantai pertama. Pergi saja ke hutan peri beracun di sana. Dia akan aman. Jika aku tahu sebelumnya, aku seharusnya membawa kucing putih besar itu bersamaku, kata Long Shui dengan sangat menyesal. Tidak. Jika kamu membawa Baihu bersamamu, cepat atau lambat identitasnya akan terungkap. Kemudian beberapa orang kuat akan mengetahui jejak Baihu. Kita tidak hanya akan mendapat masalah. Macan putih juga akan mendapat masalah. Chen kata Xiang. Baihu telah menyebutkan hal itu padanya sebelumnya. Identitasnya tidak dapat diungkapkan dengan mudah. Dunia ramuan suci ini adalah dunia yang lebih tinggi. Orang kuat yang ditemui Chen Xiang di sini terakhir kali. Bukan yang paling kuat di sini. Karena konon ada alchemist di Chaos Mountain. Ada tingkat keberadaan ini. Sangat mungkin ada makhluk suci abadi yang disebutkan Baihu. Pangeran Shenglong dan yang lainnya mengejar dari dekat. Semuanya sangat kuat. Sekalipun Anda mengejar berhari-hari, Anda tidak akan lelah. Mereka melihat bahwa Chen Xiang tidak memiliki Baihu di sisinya. Itu sebabnya saya berani melakukan ini. Chen Xiang dikejar selama beberapa hari. Akhirnya sampai di lantai 1. Dan juga memasuki hutan iblis abadi racun. Yang mulia, racun di sini sangat kuat.
Jika tebakan Anda benar, hutan ini pernah ternoda oleh darah naga beracun dari klan naga kita. Kemungkinan besar naga beracun yang hilang itu mati di sini. Pengikut itu berasal dari racun hutan iblis abadi keluar. Ada sedikit ketakutan di wajahnya. Hutan iblis peri racun dipenuhi kabut beracun. Bunga, tumbuhan dan pohon di dalamnya semuanya sangat beracun. Jika beberapa bunga dan tanaman eksotis di dalamnya tidak beracun, artinya bunga dan tanaman eksotik ini sangat ampuh. Ia memiliki kekuatan anti racun itu sendiri. Jika kita ingin masuk, kita harus menggunakan setidaknya setengah dari kekuatan kita untuk melawan racun. Dan separuh lainnya tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak, kata seorang lelaki tua dari klan Dali. Ayo pergi, Chen Xiang bisa masuk, kenapa kita tidak bisa? Xiao Long memandangi hutan peri beracun di depannya. Tinju terkepal. Kunci lokasinya, ayo masuk bersama, kita harus menangkapnya, Pangeran Shenglong membuat keputusan. Semua dikejar di sini. Mereka tentu tidak akan menyerah. Hutan iblis peri racun bukan hanya tentang kabut beracun yang mengerikan. Ada juga banyak binatang beracun yang kuat. Terakhir kali Chen Xiang memasuki kedalaman. Karena duhai. Itu sebabnya saya tidak bertemu dengan binatang buas beracun itu. Tapi sekarang berbeda. Dan dia berencana untuk melangkah lebih dalam. Bahkan duhai tidak berani masuk ke sana. Binatang beracun di sini tidak perlu takut lagi dengan energi naga. Karena ada energi naga yang sangat kuat di sini. Jika Anda bertemu naga hidup, saya kira banyak binatang beracun yang kuat akan tertarik. Long Long Sui tersenyum. Hanya binatang beracun dengan kekuatan lemah yang takut dengan energi naga. Jangan takut pada mereka yang berkuasa. Mereka bahkan memperlakukan naga sebagai santapan lezat. Chen Xiang berlari dengan liar di hutan iblis abadi racun sambil berjongkok. Terakhir kali dia ada di sini. Kejar saja naga bersama duhai. Tanpa diduga, 10 naga dan sekelompok suku kuat sedang mengejarnya sekarang. Itu membuatnya merasa sedikit lucu. Tentu. Chen Xiang datang ke sini kali ini. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu masih menyusut. Manik-manik misterius hukum ruang angkasa terintegrasi. Beri dia kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Dia berlari kemari selama 10 hari berturut-turut. Karena dia sendiri kebal terhadap segala racun. Jadi tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menahan kabut beracun. Jadi tidak perlu berhenti. Tapi Pangeran Shenglong dan yang lainnya berbeda. Setelah memasuki kedalaman, kabut beracun di dalamnya bahkan lebih kuat. Mereka harus memperlambat kecepatan. Sekarang mereka hanya bisa mengetahui arah Chen Xiang melalui senjata ajaib itu. Mereka masih jauh dari Chen Xiang. Dan mereka harus istirahat. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari hutan iblis peri racun. Ubah kabut beracun itu menjadi senjata beracun. Kemudian auman binatang buas yang berlangsung sepanjang hari terdengar seperti sambaran petir. Gempa tersebut mematahkan sejumlah besar pohon. Ini adalah momentum yang sangat kuat. Ekspresi Pangeran Shenglong sedikit berubah. Bab 1055 Bola Naga-Naga Beracun. Manik-manik naga-naga beracun berasal dari tempat Chen Xiang jauh di dalam hutan iblis abadi racun. Raungan binatang itu sekarang datang dari dalam. Dilihat dari auman binatang itu. Seharusnya memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Binatang beracun yang dapat ditemukan jauh di dalam hutan iblis abadi racun sangat kuat. Meskipun Chen Xiang dan Pangeran Naga Suci berada jauh dari binatang beracun itu dapat merasakan energi naga, 10 di antaranya. Mendekat pada saat yang sama, dan binatang beracun itu tidak ingin berkonflik dengan naga-naga ini, jadi itu terdengar sebagai peringatan. Meskipun dia tahu ada binatang beracun di depannya, Chen Xiang masih terus berlari ke depan meskipun itu sangat berbahaya baginya, semakin berbahaya tempatnya, terkadang semakin aman, setidaknya bagi naga dan orang-orang kuat itu. Jika kamu mendekat, kamu pasti akan berkonflik dengan binatang beracun itu. Teruslah mengejar. Pangeran Shenglong memikirkannya dan berteriak. Sebagai Pangeran Naga Suci, bagaimana dia bisa takut pada binatang buas dengan 9 naga dan beberapa klan kuat di sekelilingnya? Di hutan iblis peri racun, kabut hijau beracun menjadi lebih tebal setelah angin kencang tadi,
Kabut hijau beracun ini sepertinya dirasuki oleh setan, naik dan turun, berkibar dengan gigi dan cakar, dan membuat gelombang teriakan, membuat ini daerah yang penuh dengan kematian, hutan beracun terlihat semakin menakutkan. Wajah Chen Xiang serius, dan ada butiran keringat di dahinya, langkah di bawah kakinya menjadi semakin berat, dia berjalan penuh semangat melewati hutan dengan langkah menyusut. Bang bang bang. Jantungnya berdebar sangat kencang. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa ada binatang beracun yang sangat menakutkan di depannya, dia masih merasakan jantungnya bergetar. Binatang beracun itu sepertinya memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan memancarkan aura yang sangat kuat. Perasaan putus asa bau aneh membuat orang merasa bahwa semakin dekat mereka dengan kematian. Apakah kamu tahu apa yang ada di depanmu? Chen Xiang bertanya pada Long Sui, kecepatannya sangat melambat. Aku tidak tahu. Pokoknya, kuatkan saja. Kamu harus bersiap untuk terluka parah. Tentu saja, jika kamu tidak ditemukan, maka kamu aman, kata Long Sui. Pangeran Naga Suci mengenakan mahkota emas dan jubah naga emas yang cantik, wajah tampannya tanpa ekspresi, begitu pula pria besar yang berubah menjadi 9 naga di sampingnya. Chen Xiang jelas membawa kami masuk dengan sengaja. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya, kekuatannya sangat menakutkan dan akan sangat sulit bagi kami untuk menghadapinya. Seorang pria besar yang mengenakan baju besi merah berkata, ini adalah rombongan yang dibawa oleh Pangeran Shenglong dari surga. Kita harus masuk. Kalian semua bekerja sama untuk melakukan teknik penyusutan bumi. Kita harus menghentikan Shen Xiang sebelum dia memasuki kedalaman. Sikap Pangeran Shenglong sangat ditentukan. Sejak dia bertemu Chen Xiang, dia memikirkan semuanya waktu ingin menyingkirkan Chen Xiang. Dia tidak tahu siapa yang mewariskan keterampilan magis yang hanya bisa dipelajari oleh Kaisar Naga dari klan Naga Kekaisaran kepada Chen Xiang. Tetapi dia tidak mengizinkan orang lain mengetahui sihir Naga Kekaisaran itu. Keterampilan kecuali ayahnya. Mereka berhenti, dan 10 pria berbadan besar membentuk lingkaran, dengan Pangeran Shenglong dan anggota klan Dali di tengahnya. Ingatlah untuk minum pil untuk pulih nanti. Melakukan teknik menyusut bumi menghabiskan banyak energi. Pangeran Shenglong memperingatkan, dan kemudian 10 orang besar berteriak, dan sebuah formasi muncul di tanah. Formasi itu bersinar dengan cahaya keemasan dan berputar dengan cepat, bangunlah, lalu mereka mulai bergerak. Dalam sekejap, mereka menempuh jarak yang jauh. Chen Xiang yang sedang berlari tiba-tiba melihat kilatan cahaya keemasan, dan sekelompok orang tiba-tiba muncul di hadapannya, mereka ternyata adalah kelompok Pangeran Shenglong. Itu teknik Shukuchi. Kenapa menurutku mereka tidak akan menggunakan ini? Ini adalah kekuatan magis untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa di klan Naga Kekaisaran, tapi ini menghabiskan banyak daya. Biasanya membutuhkan lebih dari 10 orang untuk melakukannya. Long Sui berteriak. Chen Xiang, kamu tidak bisa melarikan diri. Pangeran Naga Suci mencibir, berubah menjadi pelangi emas dan berlari menuju Chen Xiang. Tangannya berubah menjadi cakar naga, meraih kepala Chen Xiang. Chen Xiang menggunakan kekuatan hukum luar angkasa, mengambil langkah, melintasi ruang angkasa, dan menghilang, meninggalkan Pangeran Naga Suci tanpa apapun untuk ditangkap. Saya pikir saya bisa bertarung secara adil dengan Anda, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi tidak lebih dari itu. Anda mengirim sekelompok besar orang untuk menangkap saya. Saya sangat memikirkan Anda sebelumnya. Suara menghina Chen Xiang datang, dan semua orang diam-diam mengutuk. Biarkan Chen Xiang melarikan diri seperti ini. Chen Xiang telah menguasai kekuatan hukum luar angkasa, dia tidak meluapkan kekuatan luar angkasa sekarang, jadi orang-orang ini masih tidak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri. Teruslah mengejar. Pangeran Shenglong memiliki ekspresi sedikit marah di wajahnya, berteriak, dan berlari ke arah asal suara Chen Xiang. Yang mulia. Pria besar berbaju merah itu berteriak tak berdaya dan hanya bisa terus mengejar. Meskipun mereka harus melawan gas beracun, mereka harus mengeluarkan kekuatan mereka untuk berlari. Jika mereka menghadapi serangan binatang beracun, mereka harus melawannya, yang sangat sulit bagi mereka. Tapi Chen Xiang tidak takut. Kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan. Dia kebal terhadap semua racun dan betah di hutan iblis abadi racun. Ah! Long Sui berteriak, aku bisa merasakannya. Pantas saja ada orang yang begitu menakutkan di sini.
Manik-manik naga dari naga beracun yang mati di sini masih ada di sana, depan sana. Apakah Anda menyerap kekuatan bola naga-naga beracun? Iya, mungkin bola naga itu sangat besar dan sulit untuk diambil, dan mengandung banyak energi. Chen Xiang berkata, tidak bukankah tadi kamu mengatakan bahwa semakin kuat naganya, semakin kuat pula bola naganya? Semakin kecil? Naga racun itu sangat kuat, jadi bola naganya pasti sangat kecil. Tetapi bola naga dari naga racun itu sangat besar, istimewa. Anda harus tahu bahwa meskipun naga racun berubah menjadi bentuk manusia, ia tetaplah raksasa yang sangat besar. Long Sui berkata, legenda orang itu adalah pria yang terlahir dengan bola naga raksasa. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk melihat semburan cahaya merah datang dari depan. Energi naga yang kuat sangat jahat, dan cahayanya juga mengandung racun yang sangat kuat. Kabut beracun yang awalnya berwarna hijau telah diwarnai merah oleh lampu merah, membuatnya semakin beracun. Mata Chen Xiang bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia menggunakan mata kekacauan ilahi untuk menembus kabut merah tebal. Benar saja, dia melihat warna merah manik di depannya yang setinggi gunung setinggi 100 kaki. Hati-hati! Long Sui memperingatkan. Saat dia selesai berbicara, tanah mulai bergetar. Chen Xiang melepaskan kekuatan sucinya, menutupi bagian depan, dan merasakan sekelompok besar binatang beracun mendekat, seperti ribuan kuda yang berlari kencang, membuat tanah bergetar dengan kaki mereka. Ini adalah kesempatan bagus. Kamu bisa menggunakan kekuatan naga di bola naga untuk menghancurkan senjata ajaib mereka yang melacakmu. Kata Long Sui. Chen Xiang sekali lagi menggunakan kekuatan hukum luar angkasa untuk melintasi binatang beracun yang bergegas dan sampai ke bola naga merah besar. Itu tampak seperti gunung rubi raksasa. Itu bola naga-naga beracun. Itu memang naga beracun legendaris. Pangeran Naga Suci tiba-tiba menjadi bersemangat, tetapi dia sangat khawatir karena aura berbahaya semakin kuat saat ini. Chen Xiang menggunakan kekuatan sucinya untuk mengunci pelat persegi di tangan seorang pria besar, yang merupakan senjata ajaib untuk melacaknya. Dia menggunakan seni iblis melahap untuk menyedot kekuatan naga di bola naga besar ke dalam tubuhnya sendiri, dan kemudian menuangkannya ke dalam senjata ajaib di udara. Bab 1056, Tanah Alam Suci Bulan Ungu. Chen Xiang menelan banyak kekuatan naga dalam satu tarikan napas. Itu hampir menyebabkan seluruh meridian di tubuhnya membengkak. Satu nafas, teriak Chen Xiang. Dia menelan banyak kekuatan naga. Dan sangat kejam. Ditambah kekuatan naga miliknya dan Long Sui. Itu cukup untuk meledakkan senjata ajaib itu. Tidak. Pria besar itu melihat piring persegi di tangannya bergetar. Segera berteriak. Saya ingin menyingkirkan piring persegi itu. Ledakan. Piring persegi itu tiba-tiba meledak di tangan pria besar itu. Pada saat yang sama, kelompok binatang beracun telah menyerang mereka. Bajingan ini, Pangeran Shenglong bereaksi. Saya tahu Chen Xianglah yang memecahkan senjata ajaib itu. Sekarang mereka akan mendapat masalah jika ingin melacak Chen Xiang. Dan mereka harus menghadapi segerombolan binatang beracun. Cantik. Long Sui berteriak sambil tersenyum, bunuh bola naga besar ini. Saya pikir orang kuat ada di dalam bola naga besar ini. Chen Xiang melihat bola naga besar berwarna merah darah di depannya. Mau tak mau aku merasakan hawa dingin di hatiku. Pria yang membuatnya takut sepanjang waktu. Dia sebenarnya memasuki bola naga ini untuk berlatih. Oke, aku tidak akan berhenti sampai aku melakukannya. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh setan naga azur. Melompat ke udara. Teriak. Pedang pembunuh iblis naga azur tiba-tiba menjadi sangat besar. Mengintimidasi. Setelah Qinglong di gunung menyerap kekuatannya, raungan itu terus berlanjut. Pedang ajaib yang sangat besar ini sepertinya bisa membelah langit dan bumi dengan mudah. Berhenti. Pangeran Shenglong sudah tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiang. Cepat mundur, teriak Pangeran Shenglong dengan marah. Ledakan. Pedang pembunuh iblis naga azur jatuh ke bola naga besar itu. Setelah Chen Xiang menuangkan kekuatan yang kuat ke dalam pedangnya, menjadi sangat berat. Sangat mudah untuk membelah bola naga besar ini. Aduh! Terdengar suara gemuruh. Sekelompok binatang beracun semuanya hancur berantakan oleh gelombang suara yang marah. Bola naga yang pecah itu dihancurkan oleh kekuatan yang marah dan kuat.
Angin kencang muncul. Banjir ke segala arah. Seluruh daratan seperti lautan yang bergejolak. Sebagian besar tanah dan hutan diguncang oleh kekuatan dahsyat dan melonjak seperti gelombang. Raungan tadi mengguncang seluruh dunia Shengdan. Terutama tingkat pertama. Saat ini, mereka semua berada di tengah gempa susulan. Lantai 18, yang tertinggi, juga bergetar hebat. Raungan itu masih bergema di langit. Berlangsung selamanya. Kamu mendapat masalah besar. Haha, Chen Xiang terus melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Gunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan hutan peri beracun ini. Adapun kelompok Pangeran Shenglong. Dia berpikir meskipun dia bisa melarikan diri, kerugian besar juga akan terjadi. Sesaat setelah Chen Xiang membelah bola naga. Tinggalkan saja melintasi angkasa. Dia gagal melihat apa yang ada di dalamnya. Singkatnya, hal-hal di dalamnya sangat menakutkan. Dia merasa harimau putih itu mungkin harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Pangeran Shenglong menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya membuang-buang waktu berhari-hari. Dan biarkan satu-satunya senjata ajaib yang bisa melacak pedang pembunuh iblis naga azur dihancurkan. Saat ini kami masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Saat ini, Chen Xiang sudah berlari menuju lantai 18. Selama tidak ada senjata ajaib seperti itu, tidak mudah untuk menemukannya. Dia telah jauh dari hutan iblis abadi racun selama beberapa hari. Tidak ada yang mengejarnya. Ini sangat meyakinkannya. Yang dia khawatirkan bukanlah Pangeran Shenglong dan kelompoknya. Itu adalah binatang beracun yang benar-benar membuatnya marah. Chen Xiang, yang mengambil 7 token api kekacauan dari Gunung Kekacauan, sebenarnya belum mati. Dan dia kembali dengan cara yang sangat kuat. Membunuh banyak orang di Chaos Mountain. Harga buronan Chaos Mountain padanya meningkat lagi saat ini. Jalanan dan gang sekali lagi dipenuhi potretnya. Chaos Fire Token sangat penting bagi Chaos Mountain. Ini adalah hal yang terkenal di dunia ramuan suci. Chaos Mountain awalnya ingin menangkap Chen Xiang. Dia sengaja merilis beberapa Chaos Fire Token untuk menarik Chen Xiang. Siapa yang tahu bahwa mereka tidak hanya gagal menangkap Chen Xiang. Sebaliknya, Chen Xiang mengambil token api kekacauan itu. Biarkan Chen Xiang mengumpulkan ketujuh bagian itu. Menjadi bahan tertawaan di dunia ramuan suci. Ketika Chen Xiang melangkah ke gerbang luar angkasa dan meninggalkan dunia ramuan suci, diserang oleh seorang lelaki tua bernama Hunyuan. Kakinya tertiup kabut berdarah. Saat itu semua orang mengira dia sudah mati. Namun kemudian orang-orang di Chaos Mountain mengetahui bahwa Chaos Fire Order masih ada. Selama perintah api kekacauan masih ada. Artinya Chen Xiang belum mati. Jadi selalu ada hadiah untuk Chen Xiang. Chen Xiang menggunakan postur menyusut. Berlari liar di udara menembus awan dan kabut. Tiba-tiba terdengar teriakan dari bawah. Suara ini sangat familiar. Sepertinya milik gadis bodoh Jingjing itu, kata Long Shui. Itu memang suara Dongfang Jing. Kenapa dia ada di sini? Chen Xiang mendengar suara itu. Hatiku tidak bisa menahan tegang. Meski wanita sederhana ini agak bodoh, tapi sangat menyenangkan. Dia segera terbang ke bawah. Tinggi di langit. Dia melihat gurun. Seorang pria muda menyeringai. Sambil menyeret pakaian. Dan pakaian Dongfang Jing compang-camping. Wajahnya penuh air mata. Tangannya diikat ke belakang. Dia memelototi pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Tak jauh dari pemuda itu ada dua lelaki tua berjubah ungu. Salah satu dari mereka berteriak, "Nak, cepat selesaikan pekerjaan ini. Kita harus cepat. Cepat. Aku harus membiarkan gadis kecil ini mati dengan nyaman." Haha. Pemuda itu tertawa keras dan galak. Chen Xiang melihat adegan ini. Dia sangat marah. Bepergian melalui luar angkasa segera. Muncul di belakang pemuda itu. Lakukan Raging Dragon Slash. Mengeluarkan suara auman naga yang marah. Tebasan dari udara. Potong pemuda itu menjadi dua. Jingjing, jangan takut, Chen Xiang melepaskan ikatan Dongfang Jing. Dongfang Jing langsung menangis. Keluarkan pedang. Mengertakkan giginya. Dia meretas tubuh pemuda itu. Sambil meratap.
Wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Kedua jubah ungu itu mendengar auman naga yang marah. Dia segera bergegas. Kamu adalah Chen Xiang. Seorang lelaki tua melihat pisau pembunuh setan naga azur di tangan Chen Xiang. Teriak. Orang tua ini berasal dari alam suci bulan ungu. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Inilah cara Anda bertahan dalam 6 kalpa nirwana. Tapi yang satu lagi sangat kuat. Diam, selamat tidur dulu. Chen Xiang membuat Dongfang Jing pingsan. Taruh di dalam cincin You Yao. Dia tahu bahwa Dongfang Jing pasti sangat terstimulasi. Dan dia datang bersama Dongfang Chao Kun. Sekarang Dongfang Chao Kun tidak bersamanya. Kemungkinan besar terbunuh. Dongfang Lingyun. Chen Xiang mengenali salah satu pria tua itu. Dia ternyata adalah anak tertua dari keluarga Dongfang saat itu. Chen Xiang berselisih besar dengannya. Dongfang Lingyun melihat Chen Xiang. Wajahnya juga penuh amarah. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin membunuh Chen Xiang. Wah, kamu sudah mati, wajah Dongfang Lingyun tampak garang. Keluarkan pedang panjang. Membunuh seperti kilat. Seorang lelaki tua lainnya juga bermata merah. Karena pemuda yang tewas di tanah adalah anaknya. Chen Xiang dipenuhi amarah saat ini. Berteriak, engkaulah yang akan mati. Sambil berbicara, dia mengaktifkan energi kematian iblis busuk yang tersimpan di tubuhnya. Energi kematian busuk iblis yang tidak berwarna dan tidak berbau dilepaskan oleh Chen Xiang dengan mudah. Terselubung di sekelilingnya. Mayat di tanah tiba-tiba berubah menjadi ungu kehitaman. Dan lelaki tua Dongfang Lingyun juga segera menyadari sesuatu. Itu Mofu. Ekspresi Dongfang Lingyun berubah drastis. Segera gunakan seluruh kekuatan untuk mencegah penyebaran kejahatan busuk dan kematian di tubuhnya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Chen Xiang memenggal kepalanya dengan satu pisau. Selain itu, wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Seluruh tubuh gemetar. Ayo berangkat, Chen Xiang melintas di depannya. Pisau itu menusuk lehernya. Kepala jatuh ke tanah. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ungu kehitaman. Bab 1057. Melihat tubuh di tanah. Chen Xiang menghela nafas. Meskipun energi kematian iblis yang membusuk sangat kuat. Tapi itu hanya bisa menangani orang-orang yang kekuatannya berada di sekitar 9 kesengsaraan nirwana. Jika naga secara fisik kuat seperti Pangeran Naga Suci, ia tidak bisa diracuni untuk sementara waktu. Dan dia akan melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak berani menggunakan energi kematian iblis yang busuk pada orang-orang ini. Kalau tidak, itu akan terekspos. Chen Xiang melepaskan semburan api. Bakar mayat-mayat itu di tanah. Setelah jenazah dibakar hingga menjadi bubuk. Sebaliknya dia melihat kulit binatang berwarna kuning yang terlipat. Itu tidak terbakar oleh apinya yang dahsyat. Dan itu tidak mengambil alih energi kematian iblis yang busuk. Terlihat bahwa kulit binatang ini bukanlah benda yang fana. Dia segera mengambilnya. Perluas dan lihat. Ternyata itu adalah peta. Pada dasarnya semua orang kuat di alam suci bulan ungu sudah mati. Hanya orang-orang ini yang datang ke sini atas nama alam suci bulan ungu. Mungkinkah yang tercatat di peta ini adalah tempat nenek moyang alam suci bulan ungu alam menyembunyikan harta mereka? Chen Xiang sedikit bersemangat. Lihat lebih dekat. Saya ingat perkiraan lokasinya. Lalu masukkan kulit binatang itu ke dalam cincin You Yao. Namun kulitnya masih ada di tangannya. Dia bahkan tidak memasuki You Yao ring. Peta yang aneh, peta itu tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin You Yao. Chen Xiang terkejut. Mencoba beberapa kali lagi. Masih tidak bekerja. Mungkin ada pola spiritual kuat yang tak terlihat di dalamnya. Anda tidak dapat menyimpan senjata ajaib. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan bisa membawanya, kata Sumei Yao. Saat ini, dia dan Bai Yoyo sedang menjaga Dongfang Jing yang tidak sadarkan diri. Chen Xiang berlari menuju tempat persembunyian yang ditandai di peta. Itu di sekitar sini. Apakah gadis kecil itu baik-baik saja? Chen Xiang bertanya. Cedera internalnya serius. Tapi dia perlahan pulih setelah meminum pil pengembalian kehidupan. Sepertinya dia menderita pukulan besar. Sumei Yao menghela nafas pelan. Menyentuh wajah Dongfang Jing.
Ketika dia bangun, aku akan menghiburnya. Lalu aku akan membawanya untuk menemukan Xingyue. Itu adalah satu-satunya kerabatnya. Chen Xiang menghela nafas. Memikirkan tentang Dongfang Jing yang baik hati dan sederhana yang baru saja menebas tubuh pemuda itu dengan pedangnya. Anda bisa melihat kebencian di hatinya. Chen Xiang mengikuti peta. Dia harus menemukan tempat ini dengan cepat. Lalu bawa Oriental Jing untuk mencari Oriental Xingyue. Dia berharap Dongfang Xingyue dan yang lainnya pergi ke lembah Zilan seperti yang dia katakan. Kalau tidak, dunia ramuan suci itu sangat besar. Tidak mudah baginya untuk menemukannya. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Namun medan di sini sangat berbahaya. Tapi itu bukan apa-apa baginya. Peta tersebut menunjukkan bahwa benda tersebut tersembunyi di dalam gunung besar. Benda ini tampak seperti altar yang sangat kecil. Chen Xiang datang keluar gunung. Lihatlah peta. Mencari pintu masuk ke tempat ini. Bisakah altar kecil ini membawaku ke tempat lain? Itu ditandai di peta. Di dalam gunung itu ada gambar yang mirip dengan altar suci. Itu terlihat seperti altar kecil. Gunung ini memiliki formasi, gunung ini telah dilindungi oleh formasi ini selama bertahun-tahun, kata Long Sui. Chen Xiang juga menemukannya. Dan ia juga melihat bahwa formasi ini tidak sederhana. Tidak mudah untuk membukanya juga. Dia membuka lipatan kulitnya. Berjalan di sekitar gunung itu. Tiba-tiba, kulit binatang itu mengeluarkan semburan cahaya ungu. Dia punya pemikiran di benaknya. Gunakan kulit binatang itu untuk menghadapi formasi besar. Saya melihat seluruh gunung bersinar dengan semburan cahaya ungu. Formasi besar itu menghilang. Setelah dia mendekati gunung, singkirkan sebuah batu besar. Melihat pintu ungu. Kemudian gunakan persembunyiannya untuk membuka pintu. Nenek moyang dari alam suci bulan ungu ini cukup kuat. Dia dapat melakukan begitu banyak kerusakan pada sepotong kulit binatang. Chen Xiang mengagumi. Dia sedang berjalan menyusuri sebuah lorong. Cahaya putih lembut terpancar dari keempat dinding. Ini tidak akan memakan waktu lama. Dia datang ke ruangan batu. Memang ada altar kecil di ruangan batu ini. Tapi itu terlalu kecil. Sepertinya itu tidak digunakan untuk teleportasi. Ukurannya hanya sebesar meja bundar biasa. Tapi ada alur dangkal berbentuk persegi di atasnya. Chen Xiang membandingkan kulit binatang. Ditemukan bahwa kulit binatang itu berukuran sama dengan alurnya. Saya baru saja bisa menyembunyikannya. Setelah diaspal, pola melingkar muncul di kulit binatang. Seperti bulan ungu. Saya melihat altar kecil berputar perlahan. Lalu terjadilah semburan cahaya ungu. Sepotong batu persegi berwarna ungu digantung. Tampaknya seukuran telapak tangan. Tapi ketika Chen Xiang membawanya, namun rasanya sangat berat. Sepertinya ada batu langit hampa di dalam batu cepat ini. Mungkinkah ini harta karun? Chen Xiang melihat potongan batu ungu itu dengan hati-hati. Kemudian tembuskan kekuatan ilahi ke dalamnya. Saya melihat bongkahan batu ini tiba-tiba menjadi lebih besar. Peta lain muncul di sana. Hal ini membuatnya semakin bersemangat. Dia merasa peta ini adalah harta karun yang sesungguhnya. Peta kulit binatang tidak dapat diisi dengan senjata ajaib penyimpanan. Juga sulit untuk membakarnya. Dengan cara ini bisa diturunkan. Dapat menemukan tempat ini. Chen Xiang menempatkan potongan batu itu sebesar mungkin. Itu hanya sebesar tempat tidur. Dia melihat dengan cermat peta di atas. Saya menemukan bahwa peta ini hanyalah satu bagian dari keseluruhan peta. Apakah peta lengkap membutuhkan banyak pecahan batu seperti itu? Chen Xiang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Nenek moyang kekuatan kuno itu masing-masing menyembunyikan satu pecahan batu tersebut. Hal-hal yang mereka sembunyikan memang bersama-sama. Dan semuanya dibutuhkan. Hanya dengan menyatukan kekuatan-kekuatan kuno. Yang satu sangat diperlukan. Dan sekarang, dia mendapatkan potongan batu dari alam suci Xiyue. Artinya jika dia hilang, kekuatan kuno itu akan sibuk dengan sia-sia. Kamu tidak dapat menemukannya bahkan setelah memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Hehe, Chen Xiang memasukkan potongan batu itu ke dalam cincin You Yao. Potongan batu ini dapat ditempatkan menjadi senjata ajaib penyimpanan.
Tidak seperti potongan kulit binatang sebelumnya. Chen Xiang pergi dari sini. Terburu-buru menuju lantai 18 lagi. Apakah gadis bodoh itu sudah bangun? Tanya Chen Xiang. Tidak. Dia terlihat sangat lelah. Dan dia masih belum pulih dari luka-lukanya. Dia juga mengalami trauma mental yang parah. Dia mungkin harus tidur selama beberapa hari, kata Sumei Yao. Aku tidak tahu apa yang dia alami. Cedera tingkat ini bukan disebabkan oleh orang-orang di alam suci bulan ungu. Terutama bekas luka di mana lautan kesadarannya rusak. Itu adalah serangan mental. Dan dia tidak melakukannya. Tidak ada luka luar. Ada juga luka dalam. Itu bukan disebabkan oleh kekuatan energi sejati. Itu diserang oleh kekuatan seperti kesadaran ilahi. Kata Long Shui. Jika bukan karena jiwa darah keluarga di tubuhnya, dia pasti sudah lama mati. Tampaknya Dongfang Chaokun mengintegrasikan jiwa darah keluarga ke dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Dia dan ayahnya pasti pernah bertemu sesuatu yang kuat. Pada akhirnya, hanya dia yang lolos. Tapi dia jatuh ke tangan orang-orang dari alam suci Ziwei. Kata Long Shui. Jiwa darah keluarga timur dapat membantu mereka yang memiliki darah murni keluarga timur agar berhasil selamat dari bencana nirwana. Ini adalah keberadaan yang sangat tidak wajar. Itulah yang dilakukan Dongfang Lingyun saat itu. Hitung Timur Chaokun dan Timur Xingyue. Saya harus segera menemukan Dongfang Xingyue. Gadis kecil ini pasti sangat sedih sekarang. Dongfang Xingyue adalah bibinya. Dia seharusnya merasa lebih baik setelah melihat kerabatnya. Chen Xiang mempercepat. Bab 1058 diam-diam membantu teman lama. Larut malam. Angin sangat dingin di kota Tiansheng. Namun seluruh kota masih ramai. Tidak lebih baik daripada siang hari. Apalagi di sekitar menara berlantai 5. Banyak orang yang memandangi pemuda tampan di puncak menara. Pemuda ini adalah Fanyakun. Dia berpakaian ungu. Dia sedang duduk bersila di depan tungku pil yang sepertinya terbuat dari kristal. Dia memasukkan ramuan itu. Setelah menyuntikkan api, bahan obat di dalamnya terbakar oleh api. Itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Saya dapat melihat sekelompok orang di bawah menara berbicara. Chen Xiang melihatnya dari kejauhan. Dia tersenyum diam-diam di dalam hatinya, anak laki-laki ini masih suka menjadi sorotan. Menara itu dibuka oleh seorang wanita bernama Lin Xi. Wanita ini berasal dari Keys Mountain. Orang tuanya lah yang mendukungnya membuka toko ini. Kemudian Fanyakun bergaul dengannya. Bantu saja dia mengurus toko obat mujarab. Sepertinya saya telah menemukan tempat yang tepat. Chen Xiang berjalan mendekat. Saya baru saja hendak masuk ke toko obat mujarab. Hanya suara guntur yang terdengar. Cahaya hijau di luar menghilang. Siapa itu? Fanyakun berteriak dengan marah. Tungku alkimia kristal berharga miliknya baru saja tersambar petir. Menyebabkan dia meledak. Tungku alkimia rusak parah. Chen Xiang sama seperti orang lain. Mereka semua sangat terkejut. Lihatlah ke langit. Temukan orang yang menyerang Fanyakun. Membuat keributan besar di kota suci hari ini. Ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan kota Tiansheng. Pamer sepanjang hari. Selain kemampuan ini, toko ramuanmu punya trik lain. Seorang pemuda sombong dan tampan terbang dari kejauhan mengendarai singa api ungu bersayap. Kupikir itu seseorang. Ternyata itu adalah cucumu. Tidak mengherankan jika kamu bisa melakukan hal seperti itu secara diam-diam. Fanyakun menyingkirkan tungku pil kristal yang rusak. Tinjunya terkepal. Kenapa kamu lagi? Apakah kamu kesal? Lin Xi tiba-tiba muncul di puncak menara. Pakaian putih berkibar. Menarik perhatian. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Keluarga Lin Mu akan diusir dari Gunung Kekacauan. Mengapa kamu begitu sombong? Mengapa kamu tidak menikah denganku dengan patuh? Meskipun anak laki-laki ini cukup cakap, dia jauh lebih lemah dariku. Mengendarai api ungu pahlawan manusia singa melirik Fanyakun dengan jijik. Fanyakun mendengus, kamu lebih baik dariku. Jika kamu membandingkanku dengan alkimia, kamu jauh di belakangku. Beri aku waktu. Aku pasti akan melampauimu.
Boom! Terdengar suara teredam. Singa api ungu yang mengepakkan sayapnya tiba-tiba membuka mulutnya. Petir ungu terlontar. Pukul Fanyakun. Singa api ungu terbang itu sungguh kuat. Sebuah petir menyambar Fanyakun hingga darahnya muncrat. Jika Lindsay tidak memeluknya, saya khawatir mereka semua terbang jauh. Ini tidak terduga oleh semua orang. Pria ini sangat kuat. Belum ada apa-apa. Biarkan saja tungganganmu menyerang yang lain. Orang yang lemah adalah orang yang lemah. Ini bukti terbaiknya. Jika kamu adalah orang yang kuat, kamu tidak akan pernah membiarkan aku mengganggumu seperti ini, kata pria itu dengan sangat arogan. Kemudian dia memandang Lindsay, besok saya akan membawa orang untuk menantang pavilion si Anda. Saya pribadi akan menghancurkan tanda Anda. Chen Xiang melihat pemandangan ini. Dia diam-diam marah. Dia juga bisa melihat bahwa keluarga di belakang Lindsay dan Fanyakun jelas berada dalam kehancuran. Jika tidak, saya tidak akan ditindas seperti ini. Dia mengeluarkan panah ajaib pembunuh maut. Diam-diam bidik singa api ungu. Gunakan kekuatan naga terkuat. Langsung menembus jantung singa itu. Orang ini selalu suka menyerang orang lain secara diam-diam. Biarkan dia merasakan perasaan diserang secara diam-diam. Chen Xiang mencibir dalam hatinya. Gerakan kiang kuat di tubuh Anda. Ubah itu menjadi kekuatan naga. Tuangkan ke dalam panah ajaib yang mematikan. Meski ada energi agung yang mengalir saat ini, kontrol Chen Xiang sangat kuat. Selain itu, panah ajaib pembunuh nyawa menjadi sangat kuat setelah dimodifikasi oleh Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue. Saat ini, tidak ada nafas yang keluar. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Besok aku akan membawa seorang alkemis yang sangat kuat untuk menghancurkan tempatmu. Haha. Pemuda itu tertawa liar. Kamu sangat sombong, pikir Chen Xiang dalam benaknya. Diam-diam melepaskan anak panah yang sangat menakutkan. Panah ini terdiri dari sejumlah besar kekuatan naga yang dikompresi dan dipadatkan. Saat terbang keluar, itu menimbulkan suara mendesing. Pada saat itu, setiap orang merasakan tekanan yang sangat kuat. Semua orang merasa ngeri. Suara mendesing. Beberapa orang yang tanggap. Semua orang tiba-tiba melihat kilatan cahaya putih. Dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Runtuhnya ruang. Tembak ke arah singa api ungu. Menembus dari bawah. Setelah memasuki tubuh singa api ungu, kekuatan naga yang kejam meledak. Biarkan singa api ungu itu meledak. Pria itu berteriak aneh. Topeng cahaya putih keperakan segera muncul di tubuhnya. Jaga dia di dalam. Siapa itu? Teriak pria itu. Dia selalu menyendiri. Tidak ada yang berani mengendalikannya, tidak peduli apa yang dia lakukan di kota Tiansheng. Sekarang dia tiba-tiba diserang. Dan dia juga meniupkan tunggangannya yang berharga menjadi segumpal daging cincang. Pria ini baru saja selesai berteriak. Chen Xiang menembakkan panah lagi. Setelah mengenai masker udara perak. Memprovokasi ledakan energi yang kuat. Singkirkan pria itu. Namun pria itu tidak terluka. Dia seharusnya memiliki senjata ajaib yang sangat kuat. Pria itu tahu bahwa orang yang menyerangnya sangat kuat. Kalau tidak, itu tidak akan bisa disembunyikan dengan baik. Dia khawatir untuk melanjutkan. Dia akan dibunuh. Dia segera terbang. Terbang menuju menara batu yang sangat tinggi di tengah kota suci. Bukankah orang itu adalah cucu Hunuan yang barusan? Aku tidak menyangka akan ada orang yang berani menyerangnya. Siapa itu? Ini yang namanya pergantian nasib. Hehe. Cukup menyenangkan untuk ditonton. Singa api ungu itu sangat bagus. Binatang berharga itu benar-benar dibunuh oleh seseorang. Bahkan ramuan binatang buas pun tidak tersisa. Chen Xiang baru saja membidik ramuan binatang itu. Meledakkan bagian dalam di dalam. Fanyakun pun ingin mengetahui siapa dalang di balik layar tersebut. Namun cederanya saat ini tidak serius. Pukulan dari singa api ungu. Sangat kuat. Sekarang Lindsay membantunya pergi. Chen Xiang berubah menjadi kupu-kupu hitam. Mengikuti mereka ke aula. Kemudian ubah kembali ke tampilan aslinya.
Lin Si melihat luka Fanyakun lagi. Fanyakun, sebaliknya, mengutuk pria itu tadi. Saudara Fen, teriak Chen Xiang. Fanyakun dan Lin Si terkejut. Melihat wajah tersenyum nakal Chen Xiang. Mereka berdua menghela nafas lega. Tapi wajahnya penuh kejutan. Sudah lebih dari sebulan sejak Chen Xiang datang ke dunia pil suci. Kemunculannya kembali telah lama diketahui dunia pil suci. Ada banyak kekuatan besar di dekat kota Tiansheng. Chen Xiang sebenarnya berani datang. Dan mereka juga memikirkan orang yang diam-diam menyerang pria itu tadi. Itu Chen Xiang. Chen Xiang. Itu kamu tadi, Fanyakun tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa dan berkata, bagus sekali. Dengan kekuatan kakeknya, cucunya merajalela di sini. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Lin Si menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu seharusnya tidak datang. Situasimu saat ini sangat berbahaya. Kekacauan kekuatan kuat di gunung semuanya mencarimu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Jika saya ingin bersembunyi, tidak akan mudah menemukan saya. Bab 1059 Insiden di Keluarga Du. Chen Xiang memeriksa tubuh Fanyakun. Fanyakun diketahui mengalami banyak luka di bagian dalam tubuhnya. Inilah alasan mengapa budidaya Fanyakun mengalami stagnasi. Dia masih bisa memiliki tingkat alkimia yang tinggi. Itu semua karena dia memiliki jiwa api Netherworld. Bagaimana kamu menyebabkan lukamu? Tampaknya kekuatan semacam ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang di Gunung Kekacauan. Mungkinkah kamu telah melawan orang-orang di Gunung Kekacauan selama ini? Chen Xiang mengerutkan kening. Luka di dalam tubuh Fanyakun. Kekuatan yang tersisa hanya dapat digunakan oleh yang kuat di Case Mountain. Lin Si menggigit bibir merahnya. Dia menghela nafas pelan, biar ku beritahu. Dia dilukai oleh Hunyuan. Hunyuan adalah salah satu tetua klan Chaos di Gunung Kekacauan. Klan Chaos memiliki banyak cabang. Keluarga Lin kami adalah salah satunya. Tapi sekarang sudah hancur. Oleh Gunung Kekacauan Taiyuan, klan paling kuat, menindasnya. Ia telah menurun. Mereka semua telah meninggalkan Gunung Kekacauan. Gunung Taiyuan didirikan oleh beberapa orang yang ingin memerintah seluruh klan Chaos. Mereka adalah kelompok Hunyuan. Chen Xiang menyentuhnya sentuh hidungmu. Berkata, saya ingat pria bernama Hunyuan inilah yang menyerang saya saat itu. Tetapi mengapa dia menyakiti saudara Fen? Itu karena aku. Cucunya Hou Feixiao ingin menikah denganku. Dan kemudian, Chen Xiang segera mengerti, jangan khawatir. Lagi pula, saya punya dendam terhadap Hunyuan. Serahkan cucunya kepada saya. Ngomong-ngomong, orang macam apa Hunyuan itu? Hunyuan hanyalah namanya. Tidak ada yang tahu miliknya nama aslinya. Dia bisa menggunakan kekuatan kekacauan dari klan Chaos. Itu adalah kekuatan yang tersisa di tubuh Yakun. Lin Si menghela nafas dengan sedih. Sejak dia menerima tamparan itu, dia menjadi stagnan. Dan kedua keluarga kami memilikinya. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Chen Xiang mencubit pergelangan tangan Fanyakun. Berkata, biar saya coba. Dia menggunakan teknik Devouring Demon. Kunci sisa kekuatan kekacauan. Kemudian hirup ke dalam tubuh Anda sendiri. Dia menjadi sangat mahir dalam teknik melahap setan. Jangan khawatir akan menelan Fanyakun. Saya merasakan kekuatan kekacauan mengalir keluar dari tubuh saya. Fanyakun sangat terkejut. Mata terbuka lebar. Melihat Chen Xiang, dia berkata, Chen Xiang, kamu luar biasa. YR dan orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Tapi kamu diam-diam meningkatkan kekuatanmu. Ini pasti akan sangat membantu kamu di masa depan, kata Chen Xiang sambil tersenyum gelap. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di dunia pil suci? Mengapa ada orang dari Gunung Kekacauan di mana-mana? Tanya Chen Xiang. Dia datang ke sini untuk mempelajari hal ini. Gunung Taiyuan di Gunung Kekacauan muncul. Ia ingin mendominasi seluruh dunia suci dan... Namun, ada banyak kekuatan kuat di dunia suci dan... Jadi Gunung Taiyuan tidak pernah berhasil. Selain itu, ada dunia iblis suci dan dunia iblis suci. Perpaduan dunia ramuan suci. Rencana Gunung Taiyuan benar-benar hancur.
Wajah Fanyakun terlihat jauh lebih baik. Kekuatan kekacauan itu seperti serangga beracun di tubuhnya. Biarkan dia menderita selama ini. Sekarang dia akhirnya bebas. Aku tahu bajingan tua Hunyuan itu tidak bisa membunuhmu. Kamu pasti sudah kembali ke dunia seni bela diri. Aku tidak menyangka kamu dan Duya Nyao berpura-pura menjadi pasangan yang belum menikah. Sayang sekali, kata Fanyakun. Banyak hal telah terjadi di dunia seni bela diri. Bagaimana kabar Yan Yao sekarang? Tanya Chen Xiang. Duya Nyao di seluruh dunia ramuan suci. Dia juga seorang wanita jenius yang langka. Sama seperti saya. Saya juga menjadi sasaran cucu raksasa di Gunung Taiwan. Lin Si menghela nafas, dia bersembunyi di lembah Zilan sekarang. Di mana kakeknya Duhai? Orang tua ini sangat kuat. Mengapa? Anda boleh membiarkan cucu Anda dinikahkan secara paksa. Duya Nyao dianggap oleh Chen Xiang sebagai teman baiknya. Dia sangat prihatin dengan masalah ini. Keluarga Du berada dalam perselisihan sipil. Duhai terluka parah oleh kepala sekolah Gunung Taiwan. Keberadaannya tidak diketahui. Putranya Du Kangsheng meninggal secara tragis. Jika Duya Nyao tidak mengikuti perizilan sepanjang waktu dan mendapat perlindungan Sekte Shengdan, dia pasti sudah lama dinikahkan. Kata-kata Lin Si mengejutkan Chen Xiang. Duhai terluka parah dan menghilang. Ayah Duya Nyao terbunuh. Memikirkan Dongfang Jing yang masih tidur di Ouyaoring. Chen Xiang menghela nafas tanpa daya. Chen Xiang sebelumnya meminta Huang Jintian dan Li Baojun untuk menemukan Duhai. Tanpa diduga, Duhai mengalami perubahan besar. Fei Xiao akan datang lagi besok. Dia menepati janjinya. Cederaku akan pulih sepenuhnya malam ini. Aku akan membuatnya menderita kekalahan telak, kata Fanyakun dengan gigi terkatup. Chen Xiang masih menyerap kekuatan kekacauan di tubuhnya saat ini. Dia buru-buru berkata, tidak. Saya telah menyedot kekuatan kekacauan dari tubuh Anda. Tetapi Anda harus beristirahat setidaknya selama 3 atau 2 bulan untuk pulih sepenuhnya. Serahkan pada saya besok. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Yang satu siapa yang ingin menikahian secara paksa siapa Yao? Apa latar belakangnya? Meskipun Yan Yao dan aku adalah pasangan palsu, dia adalah teman baikku. Aku harus membantunya menghadapi pria ini. Ekspresi Fanyakun dan Lin Si sedikit berubah. Mereka saling memandang dengan panik. Itu adalah cucu dari pemimpin Gunung Taiwan, meskipun dia biasanya mendominasi. Kekuatan orang ini masih sangat bagus, Fanyakun masih belum mengetahui kekuatan Chen Xiang saat ini. Dan mereka telah menemukan cara untuk menangani Case Fire Token. Kamu baru saja melihatnya. Saat kamu menyerang mereka, perisai cahaya akan muncul pada mereka. Kamu kemudian dapat menggabungkan Case Fire Token. Atau gunakan api di Case Token api untuk menyerang mereka. Itu tidak akan berpengaruh. Tentu saja. Ini hanya untuk klan Case yang mulia itu. Kami tidak memiliki senjata ajaib semacam ini. Kata Lin Si. Jangan khawatir tentang ini. Saya akan menyelesaikannya. Jika tidak berhasil, saya akan meminta teman-teman saya untuk membantu saya. Meskipun Chen Xiang dan Bai Hu terpisah. Tapi kami pasti akan bertemu lagi di masa depan. Saya akan berpura-pura menjadi alkemis di pavilion Si Anda. Besok, saya akan menangani mereka yang datang untuk membuat masalah. Jika mereka ingin kehilangan muka, mereka mungkin akan menggunakan metode mencoba alkimia untuk membuat masalah. Lalu saya akan melakukannya juga gunakan kelembutan ini. Tetapi jika mereka tidak tahu malu, saya akan membunuh mereka. Hal ini membuat Lin Si dan Fanyakun ketakutan. Sudah kubilang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukankah itu hanya hilangnya toko ramuan? Dengan bakatmu, kamu masih bisa hidup dengan baik tanpa toko ramuan ini. Chen Xiang berkata, selain itu adalah aku yang mengambil tindakan. Dan bukan kamu. Jangan khawatir. Jika mereka di sini untuk berkompetisi dalam alkimia, aku akan bersaing dengan mereka. Jika tidak, aku akan membunuh mereka dengan warna asliku. Kakeknya hampir membunuhku saat itu. Wajar jika aku ingin membunuh cucunya. Chen Xiang berpikir sejenak. Karena hal ini dapat menyebabkan pertempuran antara Gunung Taiwan dan keluarga Fen dan Lin. Ini akan membunuh banyak orang. Fanyakun tahu bahwa Chen Xiang pasti lebih kuat.
Kalau tidak, Fei Xiao tidak akan dikatakan mudah dibunuh. Bab 1060 Qishan dan Kota Tiansheng telah diambil alih oleh Gunung Taiyuan. Setelah Hou Fei Xiao diserang secara tiba-tiba, seluruh kota ditutup. Hanya diperbolehkan masuk. Tidak diperbolehkan keluar. Terlebih lagi, seringkali ada orang-orang tua yang berkuasa terbang bersama sekelompok orang di angkasa, mencari orang yang mencurigakan. Tapi mereka pasti tidak mendapat apa-apa. Karena mereka tidak punya petunjuk sama sekali. Keesokan harinya, Pavilion Xi baru saja dibuka. Saat itu, Fei Xiao tiba dengan sedan mewah. Di belakangnya ada seorang alkemis yang terlihat sangat kuat. Dia adalah seorang pria yang sangat muda. Apakah ini yang disebut Dewa Alkimia masa depan Gunung Taiyuan? Dia benar-benar muda. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang alkemis yang dapat memurnikan ramuan tingkat surga tingkat rendah di usia muda. Hou Fei Xiao mengundangnya ke sini berurusan dengan Fanya Kun. Apakah ini hanya melecehkan orang lain? Siapa yang tidak tahu bahwa Fanya Kun terluka tadi malam? Dan luka dalam belum sembuh selama bertahun-tahun. Ini jelas-jelas pengganggu. Banyak orang berbisik di kejauhan. Nama anak ini adalah Zhang Yanqing. Dia dilahirkan dengan api surgawi. Dan kemungkinan besar dia akan mampu mengolah api kekacauan di masa depan. Dia sangat mahir dalam alkimia. Di antara generasi muda di dunia alkimia suci, tidak ada orang yang bisa menyainginya. Kata Fanya Kun. Chen Xiang berkata, ramuan tingkat apa yang bisa kamu sempurnakan sekarang? Ramuan tingkat bumi tingkat menengah. Jawab Chen Xiang. Tidak buruk. Kemajuannya cukup cepat. Ini adalah rintangan untuk memasuki pil bermutu tinggi tingkat prefektur. Banyak alkemis yang kesulitan mengatasinya. Fanya Kun berkata, saya akan membiarkan mereka membatasi aturan untuk pil kelas menengah tingkat prefektur. Mereka memiliki seorang alkemis jenius. Kondisinya seharusnya jauh lebih santai. Hou Fei Xiao sedang duduk di sedan mewah. Dan ada beberapa lelaki tua kuat yang melindunginya di luar. Sepertinya dia khawatir akan diserang lagi seperti tadi malam. Aku sudah lama mendengar bahwa para alkemis di Pavilion Xi sangat kuat. Alkemis kami dari Gunung Taiyuan ingin bersaing denganmu. Dia juga merupakan semacam pengalaman baginya. Suara Hou Fei Xiao terdengar menjengkelkan. Sombong nada, serahkan alkemis kuatmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kenapa aku harus menerima tantanganmu? Fanya Kun sangat marah. Saya benar-benar ingin bergegas dan mematahkan hidung orang ini, kamu melukai saya tadi malam. Saya belum menyelesaikan masalah dengan Anda. Saya ingat toko ramuan di kota Tiansheng harus menerima setidaknya satu tantangan tanpa syarat setiap 10 tahun. Jika tidak, keluarlah, lalu Fei Xiao mencibir. Baik. Bagaimana kamu ingin membandingkannya? Fanya Kun menahan amarah di dalam hatinya. Diminta. Zhang Yanqing maju selangkah. Dia mengeluarkan banyak bahan obat yang rusak dan melemparkannya ke tanah. Sekali lihat ramuan yang compang-camping ini. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Karena bahan obat yang compang-camping ini sangat berharga. Tapi ada banyak sekali di Gunung Taiyuan. Pintu Pavilion Xi segera dipenuhi dengan banyak bahan obat yang dibuang. Bahan obat ini tidak dapat ditanam karena berbagai alasan. Tapi jika itu berada di tangan seorang alkemis yang luar biasa, bahan obat ini bisa dibuat menjadi ramuan. Kamu harusnya mengetahui bahan obat ini, Zhang Yanqing bertanya dengan dingin. Sebagai alkemis paling berbakat dari generasi muda di dunia ramuan suci, dia secara alami memiliki semacam kesombongan. Qishan Dan. Fanya Kun menghela nafas panjang. Qishan Dan adalah ramuan tingkat menengah tingkat bumi yang dapat membantu orang mengembangkan energi sejati dan kesadaran spiritual mereka pada saat yang sama. Namun, bahkan dalam ramuan suci dunia, bahan obatnya sudah lama menghilang. Saya tidak menyangka Anda akan memiliki begitu banyak bahan obat yang dibuang. Ya. Qishan Dan adalah pil kelas menengah tingkat prefektur. Pil ini termasuk dalam prefektur pil tingkat menengah karena terlalu mudah untuk dimurnikan. Di masa depan, ini bisa menjadi pil tingkat atas tingkat prefektur. Tetapi jika Anda menggunakan bahan obat bekas untuk memperbaikinya, kesulitannya akan jauh lebih besar. Zhang Yanqing selesai.
Lanjutkan mengeluarkan bahan obat Qishen dan yang dibuang. Mereka bertumpuk seperti dua bukit setinggi satu orang. Sangat banyak. Jika bahan obatnya utuh, banyak tungku yang bisa dibuat. Mata Zhang Yanqing sedikit provokatif. Berkata, saya tahu kalian berdua adalah alkemis yang baik. Di kalangan generasi muda, alkemis yang bisa membuat ramuan dari bahan obat bekas. Memang sulit membuat ramuan dari bahan obat bekas. Ini juga merupakan ujian besar bagi level alkemis. Meski bahan obat tersebut ditinggalkan, namun, energi spiritual obat yang terkandung di dalamnya cukup untuk dikondensasi menjadi pil. Dan beberapa salinan digabungkan. Hal ini juga dapat mengurangi kesulitan. Kamu datang, lebih baik kamu datang, Zhang Yanqing memandang Lin Xi. Lalu dia menatap Fanyakun lagi. Aku akan datang. Chen Xiang berjalan keluar. Dia berubah menjadi seorang pemuda yang tampak biasa-biasa saja. Berpakaianlah dengan sangat sederhana. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang alkemis. Saat Chen Xiang berdiri, banyak orang mengerutkan kening. Dari luar nampaknya, memang sangat ketinggalan zaman. Namun semua orang melihat bahwa Fanyakun tidak berniat menghentikannya. Anda tahu orang ini menyembunyikan sesuatu yang dalam. Hanya kamu. Zhang Yanqing memandang Chen Xiang dengan jijik. Ceritakan padaku tentang aturannya. Chen Xiang tidak banyak bicara. Dua tumpukan bahan obat Qishen dan yang dibuang. Anda dan saya masing-masing memiliki satu tumpukan. Suatu hari, siapapun yang memurnikan Qishen dan lebih banyak akan menang. Dan Qishen dan akan menjadi milik siapapun. Juga, jika saya memurnikan bahan obat itu selesai. Tapi Anda masih punya banyak. Waktunya belum habis. Saya bisa menggunakan bahan obat Anda untuk memperbaikinya. Zhang Yanqing memandang rendah pemuda di depannya. Dia merasa ingin bersaing dengan orang di depannya. Turunkan saja statusnya, Chen Xiang mengangguk. Berkata, jika saya selesai memurnikan tumpukan bahan obat saya terlebih dahulu, tetapi waktunya belum habis, Anda masih memiliki banyak bahan obat. Saya juga dapat mengambil bahan obat Anda untuk dimurnikan, kan? Benar. Tapi Anda tidak melakukannya. Memiliki kemungkinan itu. Zhang Yanqing mencibir. Apakah ada aturan lain? Chen Xiang bertanya lagi. Tungku alkimia yang digunakan khusus untuk kita. Jika tungku alkimia meledak, itu akan gagal, Chen Xiang mengangguk. Qishen dan dapat dibuat dari bahan obat bekas. Buat dia diam-diam bahagia. Karena dia tidak dapat menemukan bahan obat untuk Qishen dan Su Meiyao mengatakan bahwa ramuan semacam ini ajaib. Hanya pil. Tapi itu memiliki efek dari dua jenis ramuan. Dia mengambil tungku pil. Sudah memeriksanya. Tungku alkimia ini belum dirusak. Kualitasnya lumayan. Tampaknya Fei Xiao berencana untuk mengalahkan Si Ge dengan jujur saat itu. Tentu. Zhang Yanqing tidak repot-repot menggunakan trik untuk mengalahkan orang lain. Bagaimana rencanamu untuk menang? Anak ini bukan orang yang mudah, tanya Su Meiyao. Pertama, buat satu atau dua tungku, setelah saya mengenalnya, saya akan menyempurnakan seluruh batch sekaligus. Chen Xiang sudah memiliki rencana yang komprehensif. Dia memperoleh seni pemurnian hari itu. Itu membuatnya membuat kemajuan besar dalam alkimia. Dan ada banyak metode untuk membantu dalam alkimia. Mempercepat kecepatan alkimia. Oh, apakah ini metode baru yang baru saya pelajari dari teknik pemurnian surgawi? Mata Su Meiyao berbinar. Saya sangat menantikan momen ketika Chen Xiang memamerkan bakatnya. Adik yang baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zhang Yanqing sudah mengeluarkan beberapa bahan obat tambahan. Sekilas Chen Xiang tahu bahwa kualitas bahan obat tambahan itu sangat tinggi. Hal ini membantu menutupi kekurangan bahan obat yang dibuang tersebut. Inilah yang harus dia lakukan. Itu yang dia lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, sangat mudah untuk mengolah limbah bahan obat. Chen Xiang juga mengeluarkan bahan obat tambahan. Meski terlihat sangat berbeda dengan milik Zhang Yanqing. Namun, bahan obat tambahan ini semuanya terbuat dari cairan ciptaan ilahi. Bisa dikatakan mengandung kekuatan magis. Dan cerita pun berakhir.
Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.